sudah kita bicarakan di gereja kita, bahkan di persekutuan kita, mungkin di sektor-sektor atau di persekutuan marga tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Lukas yang terakhir, bab yang terakhir ya. Lukas 24 ayatnya hanya 4, itu ayat 50 sampai dengan 53. Ya, Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Go Dad? Go? Ada yang go? Kita baca ya. Baik. Saya baca dari sini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ibu tahu Betania? Ingat itu? Kalau dengar Betania apa yang diingat? Tempat pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya Betania tempat pelayanan Tuhan Yesus. Iya. Jadi setiap kali Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, dia harus melewati satu desa dekat ke Yerusalem itu. Seperti Tanjung Merawa ke Medan lah itu barangkali ya. Jadi singgah di sana karena ada satu keluarga yang sangat dicintainya di desa Betania itu, yaitu Marta dan Maria dan Lazarus. Dan mereka selalu menjamu dia di sana, ya kan? Iya. Jadi sekarang mau ke Bukit Zaitun dia harus lewat Yerusalem dulu, lalu dilewati Betania kan? Makanya di sini dikatakan sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan mengangkat dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah di Yerusalem ya, dan memuliakan Allah. Oke, itu pembacaan firman Tuhan. Nah, mengapa Lukas mengakhiri tulisannya ini dengan kenaikan Tuhan Yesus, di mana dia berbicara bahwa Yesus mengajak murid-muridnya yang 11, kan 11 muridnya kan sekarang, Judas kan sudah mati. Lalu bukan hanya yang 11, masih ada murid Tuhan Yesus yang lain yang berjalan ke Emmaus. Dari yang 12 itu bukan ya, tapi dari yang 70 yang juga disuruh oleh Tuhan Yesus pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil, Lukas 10 itu ya. Lalu kemudian tentu adalah wanita-wanita, ibunya ada di sana, Marta Maria ada di sana, Maria Magdalena ada di sana. Karena setelah Yesus bangkit, mereka tidak pernah berpisah, selalu berkumpul mereka di rumah makan. Dan habis makan di sini, mereka kemudian melihat tiba-tiba Yesus ada di sana. Loh, nggak ada pintu terbuka, nggak ada jendela terbuka, kok tiba-tiba muncul dia ada di sini. Lalu bengong mereka, ada di antara mereka berpikir hantu. Yesus itu kan tahu kali hati manusia dan pikiran manusia. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari dia, ya kan? Sama seperti Mazmur 139 yang mengatakan, kalau semua sekelilingku gelap, tapi kegelapan itu pun tidak gelap bagimu, terang bagimu. Tahu kali apa yang kita sembunyikan di dalam otak kita yang paling apa ini. Enggak kubilanglah sama suamiku ini, enggak kubilanglah sama istriku ini, kata suami kan, enggak kubilang sama anakku. Ya.
Bahkan kalau kita berdoa kadang-kala tidak mau kita bilang itu, ya kan? Ada orang berdoa tidak mau membilang apa yang sebenarnya ada di sini itu. Padahal Tuhan tahu, munafik naiho, katanya, aku tahu. Yang di dalam sanubari kita yang terdalam itu, dia tahu. Iya. Jadi waktu murid-murid itu berpikir bahwa padahal sudah berapa kali dia menunjukkan diri. Ya. Waktu Thomas juga tidak ada, dia menunjukkan diri. Setelah Thomas datang, dia menunjukkan diri. Dan berapa kali, selama berapa hari dia setelah bangkit? 40 hari dia. Tujuannya apa? Mengapa selama 40 hari dia harus ada di dunia ini setelah dia bangkit? Untuk menyatakan dirinya kepada pengikut-pengikutnya. Jangan ada satu orang pun yang ragu. Karena kalau ada Mr. Ragu-ragu atau Mrs. Ragu-ragu di dalam hidupnya, selalu ragu-ragu, itu tidak bisa dipakai itu. Tidak bisa dipakai itu. Ya. Banyak kali kesusahan yang dialami oleh orang yang selalu ragu. Ya, jadi dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan keyakinan yang sungguh karena selalu ragu-ragu. Bagaimana ya nanti ya, kalau aku bilang sampai begini sama suamiku, nanti begini dia, aku bilang begini dia. Aku kadang-kadang nggak mengerti suamiku, ragu-ragu dia, sehingga ya kepada Tuhan juga begitu. Tapi Tuhan tidak mau ada keraguan. Makanya 40 hari dia tunjukkan. Jadi waktu kali yang terakhir ini, murid-murid itu berkumpul di satu rumah, mereka sedang makan. Karena mereka ada yang ragu, lalu dikatakan, aku ini, adakah makanan di antara kamu? Masih sisa, baru habis makan malam mereka semua. Lalu ada roti satu, ada ikan satu potong. Hebat kali Lukas ini menulis. Yang kecil pun untuk membuktikan kebenaran daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu dituliskan. Ada masih sisa makanan itu, satu potong ikan. Dikasih sama dia. Dimakan di depan mereka. Roh tidak makan. Hantu tidak makan. Lihat aku makan ini katanya. Dimakannya habis. Supaya mereka percaya. Karena Yesus berharap kepada semua pengikutnya itu yang akan ditinggalkan tanpa keraguan, supaya kalau mereka akan diutus nanti mereka mau diutus pergi. Makanya pada kalimat yang terakhir ini dikatakan mereka berkumpul di rumah ibadat di Yerusalem bersama-sama setiap hari menantikan janji Tuhan tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Jangan tinggalkan bait Allah Yerusalem katanya. Mereka turut karena sudah mereka yakin. Dilihat mereka, Yesus terangkat ke sorga begitu setelah Yesus memberkati mereka. Ya, yang tadi 5 kasih si Ratna itu kurang tepat. Sorry ya Ratna ya. Jadi 5K itu ialah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bukan kedatangan Roh Kudus. jadi 5. Jadi 4 itu di luar Roh Kudus yang sudah dijanjikan sudah ditepati dan itu disaksikan oleh saksi mata di dunia ini. Yesus lahir sudah, Yesus mati sudah, Yesus bangkit sudah, Yesus naik ke sorga sudah. Tinggal satu yang belum digenapi, kedatangannya yang kedua kali. Jadi 4 sudah digenapi dan sudah dijanjikan bahwa dia akan datang kedua kali. Bahkan akan banyak perkara-perkara yang terjadi, termasuk perang antar bangsa-bangsa, deru perang dari negara ini ke negara ini, kelaparan dan ini segala macam. Sudah diberitahukan Tuhan Yesus menjelang kedatangannya yang kedua kali, kelima itu. Karena itu benar. Jadi semua yang 4 ini adalah merupakan fakta sejarah. Artinya benar-benar terjadi supaya bungkamlah semua mulut manusia yang meragukan tentang siapa Yesus yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama menjadi juru selamat yang akan datang ke dalam dunia ini. Sudah datang dia, sudah lahir dia.
Sudah mati dia, sudah bangkit dia, sudah naik ke surga dia, dan akan datang kedua kalinya. Kita menunggu, ya, karena kita akan dibawa ke sana kan? Kemana kita akan dibawa? Hah? Ada yang ragu? Ada yang ragu nanti di sini? Mau mati atau dia doang saya ya? Ada begitu? Saya harap tidak akan ada pertanyaan lagi di dalam anggota Ibu Maria yang demikian. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus di bumi ini ialah fakta sejarah yang dilihat, dipersaksikan, dialami oleh manusia, bukan hanya 1-2 orang, tapi ada yang ribuan. Bayangkan makan sekian ribu orang, hanya laki-laki 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak, ya kan? Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, jadi ribuan yang mengalami, bukan hanya di satu tempat. Makanya Yesus menelusuri semua tempat di mana keturunan Abraham ada. Ya, supaya mereka tidak punya alasan mengatakan bahwa aku belum pernah mendengarkan Kristus datang. Sekarang dia naik ke surga. Pertanyaan, ngapain dia naik ke surga? Tanpa Ratna dulu, tanpa Ratna. Menyediakan tempat. Oke, menyediakan tempat. Ada lagi yang lain? Hah? Ada. Si Ratna mengatakan ada lagi. Ratna lah sekarang apa? Karena dunia ini bukan tempatnya. Jadi karena bukan tempatnya, tinggalkan orang di dunia ini. Bukan. Memang di dalam acara kebangkitan di gereja-gereja kita selalu yang kalian ucapkan tadi memang benar itu. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, ya kan, Yohanes 14. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena di mana aku ada, kamu ada di sana. Di rumah Bapa banyak tempat. Jadi aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bagi Victor Tobing, bagi Ibu Tobing juga disediakan. Jadi tempat itu jangan kita anggap seperti rumah kita. Ini enggak apa-apa gedung kita ini. Karena kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan mansion. Mansion itu rumah gubernur sana enggak apa-apa, itu belum termasuk mansion itu. Begitulah rumah yang disediakan Tuhan bagi kita nanti di sana. Bang Gosong jebu todo, gedok tahun, di Mencirim biasanya aku melihat kayak gini, kan gitu nanti kan. Yang tidak pernah dilihat manusia, terbit dalam hati manusia, itu jenis rumah yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu hebatnya Yesus kita itu. Jadi jangan ada arsitek yang terlalu bangga dalam hidupnya karena dia bisa mendesain satu bangunan yang sangat bagus. Yesus kita itulah desainer, arsitek yang jauh lebih hebat dari semua manusia dan arsitek yang ada, karena dia akan membangun bukan hanya 1-2 rumah bagi kita masing-masing, satu untuk setiap orang, bukan digabung kita di satu rumah begitu kumpullah kita dalam satu mansion, enggak. No, everyone has one mansion. Every believer, setiap orang percaya punya satu mansion. Iya. Bayangkanlah itu. Tidak masak kita di sana, semuanya disediakan di situ. Ya, bukan seperti ibu-ibu kan. Kalau istri saya tadi mengatakan, mau lamar Maria dak malok paubah, dak sangat buru-buru katanya kan. Di sana enggak ada yang kayak gitu. Oke, tapi itu memang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang pertama, yang paling penting, mengapa dia harus naik ke surga? Pertanyaan saya, resmikah dosa kita sudah diampuni karena Yesus sudah mati di salib? Resmi? Sudah diampuni? Atau pertanyaan saya rubah, benarkah bahwa pengampunan sudah disediakan bagi kita dengan kematian Tuhan Yesus?
Perhatikan kalian dulu apa pertanyaan saya itu. Ya, bahwa pengampunan bagi setiap manusia, bagi semua manusia, sudah disediakan Tuhan dengan matinya Yesus di kayu salib. Benar. Tapi sudah kita resmikah pengalaman pengampunan itu kita miliki karena Yesus sudah mati? Hah? Oke. Ya, ini sangat penting dan jarang sekali dikhotbahkan di gereja ini. Waktu orang Israel datang ke Yerusalem membawa korban pengampunan dosa, lembu jantan atau domba jantan. Lalu disembelih di luar Bait Allah itu ada tempat penyembelihan, ada kolam air di sana untuk membasuh darah-darah ini, ditampung darah itu. Sudah dibawa lembu itu oleh bangsa Israel untuk disembelih dan yang menyembelih itu ialah para imam, nggak boleh yang lain karena parhobas di Bait Allah itu ialah dari suku Levi. Jadi marga Levi ini, imam-imam ini semua. Yang basuh ini pun yang membersihkan ini semua marga Levi ini. Yang bakar kayu juga, belah kayu juga marga Levi itu. Tidak ada di luar marga Levi yang menjadi parhobas, pelayan di Bait Allah bangsa Israel. Oke. Sudah disembelih dan darahnya ditampung. Lalu setelah darahnya ditampung, diberikanlah itu kepada siapa? Kepada imam. Imam di sini kepada siapa? Imam besar, hanya satu imam besar. Kalau imam besar itu meninggal, barulah itu akan digantikan dengan imam besar yang lain juga dari marga Levi, ya kan? Nah, imam besar sudah dikasih sama imam besar, diapain imam besar itu darah itu? Hah? Dibawalah ke dalam Bait Allah. Pertama-tama ke bilik yang kudus, kan? Di bilik yang kudus itu ada kaki dian, perpalituan itu kalau bahasa Batak selalu dikatakan. Ada kaki dian, ada tempat roti di situ, ditutup di meja. Lalu apa yang dilakukan oleh imam besar itu? Diambillah darah itu, diperciki. Ini. Dian itu menggambarkan terang. Lapatana artinya terang dunia dari manapun itu datangnya tidak akan pernah bisa menerangi manusia kalau bukan dikuduskan oleh darah ini. Oke, setelah itu masuklah imam besar itu ke bilik yang maha kudus melewati satu tirai. Waktu Yesus mati, tirai itu terbelah dua. Tapi kebiasaan imam itu masuk ke bilik yang maha kudus di mana ada satu lagi peti. Di dalam peti itu ada 2 loh batu yang berisikan hukum Taurat yang 10 itu. Yang karena dilemparkan Musa terbelah dua kan. Jadi itu dimasukkan di situ. Dan kemudian di sana ada tongkat Harun yang pernah berbunga. Ya, dimasukkan itu di situ. Ditutuplah itu lagi dengan kain. Lalu setelah imam itu masuk, dipercikilah itu lagi semuanya. Pengudusan. Dengan kata lain bahwa kalau orang tidak dikuduskan oleh darah, dia melakukan hukum Taurat pun tidak bisa masuk surga. Itu maksudnya. Karena segala sesuatu dikuduskan oleh darah. Tapi ini darah lembu. Bisakah manusia kudus oleh darah lembu? Lalu keluarlah imam besar itu dari bilik yang maha kudus itu kepada masyarakat umum. Tapi lebih dulu diperciki dirinya. Karena dia orang berdosa juga harus memperoleh pengampunan. Lebih dulu diperciki dirinya. Baru dipercikilah umat ini semuanya. Kudus, diampuni kamu, diampuni kamu.
gambaran diampuni. Baru disitulah, kalau hanya lembu itu disembelih, ditampung darahnya, tercurah di situ, belum tercipta pengampunan. Baru setelah dibawa itu kepada Allah, darah itu dibilik yang Maha Kudus, lalu kemudian dipercikilah orang itu, disitulah baru terjadi pengampunan. Jadi mengapa Yesus naik ke sorga? Karena dari semua imam yang ada dan yang akan ada, karena semua manusia sudah berdosa, tidak akan ada seorang pun menjadi imam yang akan bisa mempersembahkan pengampunan itu kepada Bapa di sorga. Karena hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu sebab dalam kitab Ibrani dikatakan dia imam besar tunggal, imam besar satu-satunya. Karena dia manusia, tapi satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dan dialah manusia yang disediakan Allah juga menjadi korban sembelihan itu. Ganti lembu jantan atau domba jantan itu. Karena darah domba, darah hewan tidak akan pernah bisa menyucikan manusia. Lalu Yesus naik ke surga membawa darahnya sendiri dan tubuhnya sendiri. Makanya masih di situ bekas paku itu kan, dia naik ke surga kan, membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mengalami itu. Naik ke surga dia untuk mempersembahkan sebagai imam besar satu-satunya, mempersembahkan darah dari domba dirinya sendiri. Karena hanya darah manusia yang bisa mengampuni manusia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, manusia ganti manusia. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh hewan. Lalu Yesus sendiri yang naik ke sana. Ya, tapi dia bukan Imam Lewi. Dia kan kalau dari manusia pun dia dari apa? Daud apa? Marga apa itu? Juda, bukan Lewi. Sebenarnya dia tidak imam. Tetapi kita ingat bahwa di dalam pengalaman dari Abraham, ingat Abraham baru pulang dari perang Sodom dan Gomora kan, melawan musuh yang untuk membantu keponakannya yang ada di sana. Tiba-tiba ada seorang imam datang namanya Melkisedek. Abraham tidak kenal dia. Tiba-tiba dia hadir dan memberkati Abraham yang sudah. Abraham tidak tahu datang dari mana dia, siapa dia, di mana kampungnya. Tapi dikatakan Melkisedek itu adalah imam dari negeri Shalom. Itu sebabnya Yerusalem itu nama Shalom. Jerusalem. Ya. Jadi setelah diberkati, Abraham memberikan 1/10 kepada dia. Pertama kali perpuluhan ada. Itu. Dan setelah diterima oleh Melkisedek, tiba-tiba hilang dia, nggak tahu dia Abraham kemana dia. Jadi nggak tahu Abraham dari mana datangnya dia, siapa keluarganya, di negeri mana dia, dan kemana dia pergi setelah dia menerima perpuluhan itu. Maka dikatakan kalau kita membaca Ibrani mulai dari Ibrani 8 sampai 10, di sana banyak dibicarakan tentang Melkisedek, bahwa Melkisedek dalam perjanjian lama itu adalah prototipe dari Tuhan Yesus, imam besar yang memberkati. Ya, makanya dikatakan hanya ada satu imam besar bagi kita yang bukan dari keturunan Lewi, tetapi menurut gambaran Melkisedek. Jadi Yesus di sana yang sebenarnya benar bahwa kita tidak tahu dari mana asalnya. Dia kan dari sorga kan? Perginya kemana? Ke sorga. Tapi belum ada yang pergi ke sorga. Nggak tahu kita di mana di sorga. Kan kita sudah baca Yohanes 3:13 itu. Masih ingat itu? Ibu-ibu, jangan lupa itu. Yohanes 3:13. Tidak ada yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itulah Yesus Kristus Melkisedek. Naik dia ke sorga
menjadi imam besar untuk menyampaikan. Karena harus imam besar yang menyampaikan. Imam besar yang tidak berdosa. Jadi Yesus tidak ikut memerciki dirinya dengan darahnya karena dia tidak berdosa. Pengampunan tidak perlu bagi dia karena dia tidak berdosa. Tapi untuk manusia pengampunan itu, lalu dia membawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Sama seperti imam besar yang pergi ke bilik yang kudus mempersembahkan darah itu di atas peti perjanjian itu. Dikatakan, inilah Bapa, darah yang telah kucurahkan untuk manusia. Ampunilah mereka. Di sanalah pengampunan itu resmi, karena yang memberikan pengampunan itu ialah Allah Bapa. Makanya dikatakan kita diperdamaikan oleh Yesus Kristus dengan kematian, diperdamaikan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya dengan Allah Bapa. Jadi itu sebabnya kita diperdamaikan dengan Bapa. Lalu kita berdoa, Bapa yang di sorga. Jadi resmi kita sudah menikmati pengampunan itu karena Yesus sudah menyerahkan darah perjanjian itu, yaitu darahnya sendiri kepada Bapa di sorga dengan kenaikannya. Ini tujuannya yang pertama. Bukan terus menyediakan tempat. Ya, kalau kita disediakan tempat, kita nggak yakin bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, menjadi anaknya. Nggak yakin kita menjadi anaknya. Nggak yakin kita menjadi ahli waris. Ahli waris ialah yang sudah diterima oleh Bapa menjadi ahli waris, yaitu orang yang percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama, resminya Yesus sudah menyediakan pengampunan itu, tapi pengampunan itu akan diresmikan oleh Allah Bapa setelah dibawa darahnya yang Maha Kudus itu kepada Bapa di sorga. Itu alasan pertama mengapa dia harus naik ke sorga. Oke. Jadi fakta sejarah itu naiknya ke sorga itu berarti fakta sejarah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa mempersembahkan darah perjanjian, yaitu darahnya sendiri, darah pengampunan yang telah diberikannya di Bukit Golgota bagi kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, tidak mengatakan kepada kita, kuampuni kamu semuanya ya, kuampuni kamu. Enggak, nanti di sana setelah Bapa, sampai dia di hadapan Bapa di sorga, resmi pengampunan itu sudah akan diberikan. Iya. Oke. Mari kita membaca Ibrani 4 ayat 15. Kitab Ibrani dulu ya. Ibrani 4 ayat 15. Sudah? Enggak? Kita baca bersama-sama kalau ini satu ayat saja ya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab sebab imam besar yang kita punya yaitu Tuhan Yesus kan? Itu imam besar bagi kita sekarang. Sebab imam besar, huruf besar itu yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Apakah doa pujian, ucapan syukur, pengagungan, atau doa mengadukan pergumulan kita,
kesusahan kita, minta tolong ini segala macam, kesembuhan. Semua jenis doa itu kita sampaikan kepada Dia. Ya kan? Orang Yahudi juga begitu. Berdoa lewat imam besar kan gitu. Lewat imam besar. Jadi doa kita itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang menyampaikan doa kita itu dipersaksikan oleh malaikat-malaikat surga yang berkeliling mengelilingi tahta kerajaan Allah itu, di mana Yesus di sebelah kanan Allah Bapa duduk menyampaikan, Bapa, beruku Mama si Donald itu sangat bergumul, anaknya mau ujian. Mohon supaya kita berkati dia. Namanya si Donald, Bapak. Disampaikan karena sudah didoakan. Tuhan Yesus, anakku si Donald mau ujian meja hijau, tolonglah. Ya, semua doa kita itu. Dan dia bagaimanapun pedihnya pengalaman seseorang, bagaimanapun beruntunnya pergumulan beruntun dialami seseorang dalam hidupnya, belum selesai, satu sudah datang lagi, sudah. Ya. Tapi imam besar kita itu bukan seperti imam besar yang lain. Imam besar kita itu pernah jadi manusia dan pernah merasakan kepedihan-kepedihan yang dialami oleh semua manusia. Pernah kehilangan bapa, pernah harus bertanggung jawab untuk semua ibu dan anak-anaknya dan adik-adiknya, membelanjai mereka menjadi tukang kayu dia. Pernah dia dicaci, pernah dia disalah mengerti, pernah dia dihujat. Segala macam jenis pergumulan dialami Tuhan Yesus di dalam keadaan sebagai manusia. Jadi imam besar kita yang di sana itu sudah pernah mengalami pengalaman kita itu. Jadi pengalamannya itu diterjemahkan itu kepada Bapak. Aku pun Bapak sudah pernah mengalami seperti ini, pengalaman mereka ini. Jadi bukan seperti Tuhan yang dipanggil oleh orang lain yang imun terhadap pengalaman manusia karena belum pernah mengalami itu, karena belum pernah menjadi manusia. Hanya satu Tuhan yang pernah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang mengalami pengalaman kepedihan dan sukacita yang dialami manusia, dan itu yang kita sampaikan kepada Dia waktu kita berdoa dan disampaikan itu kepada Bapa. Lihatlah Bapak, pujian dari anak-anakku itu, pujian dari tebusanku itu disampaikan kepada kita, memuji kita atas kebaikan yang telah kita berikan kepada itu disampaikan. Bayangkanlah berapa puluh juta manusia setiap hari berdoa. Ada yang nangis di sini berdoa, di sana ada yang muji-muji, di sana ada yang minta ini, di sana yang minta ini, dan semua sekaligus datang kepada Dia. Ada yang dilupakan Yesus atau ditiadakan Yesus? Tidak ada. Kalau itu datang dari yang beriman dan disampaikan, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, ya aku sampaikan ini, dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus aku sampaikan. Tidak ada yang absen dari hadiratnya, dari hatinya doa itu. Sampai kita bayangkan sibuknya Yesus itu. Dari Amerika datang, dari Rusia datang, dari mana datang. Itu yang setiap hari dilakukan oleh Yesus. Makanya kita katakan Tuhan Yesus, di dalam namaku, atau kita katakan Bapa, aku berdoa di dalam nama anakmu, Tuhanku Yesus Kristus. Sampai. Karena ada imam besar yang menampung doa kita itu dan menyampaikan kepada Bapa. Jadi jangan ada satu orang pun di antara kita yang berdoa yang ragu akan apa yang kita katakan. Makanya tutuslah, sungguh-sungguhlah berdoa. Katakan apa yang dalam hatimu. Jangan engkau sungkan kalaupun kau rasakan bahwa apa yang kau lakukan itu sangat memalukan. Jangan sungkan menyatakan itu kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada pengampunan dan ada jawaban doa. Baru yang ketiga, menyediakan tempat bagi kita. Jadi jangan terus itu yang menonjol. Kita pun mati bukan terus mati, bukan terus
menempati tempat itu kan. Kita mati kan masih kita ke Firdaus, ke pangkuan Abraham masih. Masih kita akan menantikan Yesus lagi datang kedua kalinya. Jadi jangan bilang, sudah mati bapakku ini, sudah bersama dengan Yesus, dia di surga sekarang. No! Masih di pintu diserambi surga, di Firdaus. Ya, di situ semua berkumpul orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah meninggal. Ya, nanti sudah datang, kata malaikat surga dengan trompetnya datang. Duluan datang malaikat itu membangunkan semua yang di Firdaus itu. Lalu kepada kita diberikan tubuh yang baru. 1 Korintus 15 itu kan, tubuh yang baru. Karena kita harus punya tubuh. Kita naik ke surga punya tubuh, tapi bukan tubuh ini. Karena sudah berdosa ini, nggak bisa masuk ke surga ini. Harus kembali jadi tanah ini. Maka pendeta mengatakan dari tanah asalmu, kembali kau jadi tanah ya. Tapi kepada kita diberikan tubuh surgawi namanya. Tubuh surgawi itu, jadi hebatnya Tuhan itu terus gak berbeda rupa kita dengan tubuh surgawi itu. Aku masih akan seperti ini juga. Kalau saya meninggal sudah ubanan, ya ubanan juga saya nanti dengan tubuh surgawi itu. Kita saling mengenal kok. Bangkitlah kita nanti, dan kemudian orang yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu, yang percaya juga diubahkan sekejap mata. Diberikan tubuh surgawi juga. Naiklah mereka seperti Yesus yang naik ke surga itu. Tidak ada yang mengangkat. Tapi kuasa Tuhan itu yang mengangkat, menyongsong Tuhan di udara, di awan-awan. Menyanyilah kita menyongsong Tuhan yang dari Firdaus dan yang dari bumi yang percaya. Jadi belakangan yang tidak percaya itu. Belakangan itu. Diangkat kita, dibawa ke surga, baru ke surga kita. Iya, ya tapi semua yang di Firdaus itu hanya orang percaya. Jadi ke sana kita ketemu Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya kita ketemu di sana. Ya. Tapi yang meninggal, yang tidak di dalam Tuhan, apakah pendeta dia atau apa, tapi tidak di dalam Tuhan, itu ke Sheol. Belum neraka itu Sheol itu. Itu pintu gerbang neraka, serambi neraka itu. Sheol atau Hades kadang-kadang. Enggak ada rehabilitasi di sana. Kalau rehabilitasi kan diperbaiki lagi dia. Enggak ada itu rehabilitasi di sana lagi. Memang sudah itulah dia di sana. Nanti datang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bangkit juga dia dengan tubuh yang baru. Tapi disempatkan ke neraka. Makanya di neraka itu tetap dia hidup. Sama seperti kita tetap hidup di surga bersenang-senang, mereka hidup di neraka. Penuh dengan penderitaan, gertak gigi dan ini segala macam. Jadi tidak mati mereka di neraka itu. Nah itu. Jadi betapa hebatnya sekarang kita sudah mulai menikmati berkat surgawi itu dalam kehidupan kita kan. Jadi jangan kalau sudah ada pergumulan, holong doroham dia Tuhan Yesus. Yesus sudah pernah mengalami pergumulanmu itu. Dan dikatakan kepada Bapak dulu juga aku mengalami pergumulan itu. Aku dihina, difitnah benar-benar aku. Hamba-hamba Tuhan yang memfitnah aku, para imam, farisi dan ini segala macam. Aku mengerti artinya sedihnya. Jadi dia mengerti di sorga pun dia mengerti pergumulan kita yang sekarang. Dan itu yang disampaikan kepada Bapak. Jadi ingatlah, tidak pernah ibu bergumul sendiri. Kecuali kalau ibu tidak berdua menyampaikan itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita sampaikan itu kepada Tuhan Yesus, dia tahu. Maka terus diberikan bantuan kepada kita. Jadi bukan hanya disampaikan kepada Bapak. Sudah diberitahukan kepada Bapak. Lalu Bapak itu menyuruh bantuan lewat anaknya itu, lewat Yesus itu kepada kita. Jadi semua bantuan yang kita alami dari Tuhan itu lewat Yesus. Yesuslah jalankan
Bapak dari Bapak kepada kita, kita kepada Bapak. Yesus jalan. Iya. Jadi umur panjang pun diberikan Bapak kepada kita lewat Yesus. Semua jawaban doa yang kita minta itu lewat Yesus. Ya. Jadi jangan yang belakangan itu menjadi yang terutama, walaupun memang benar juga itu. Apa yang belakangan itu? Mansion itu, rumah besar itu, menyediakan tempat bagiku di sorga. Ya benar juga itu. Tapi yang kita alami sekarang ialah doa-doa Tuhan Yesus kepada Bapa karena kita berdoa atas nama Dia disampaikan. Di samping yang utama tadi karena kita sudah resmi memiliki pengampunan itu. Karena Bapa sudah menerima darah perjanjian itu. Darah anaknya sendiri yang dipersembahkan demi pengampunan dosa-dosa kita. Any question? Ada pertanyaan? Ya. Silakanlah. Ini masih jam 11 lewat, masih bisa kok. Bukan khotbah kepada orang mati. Petrus yang mengatakan begitu kan dalam kitab 1 Petrus itu. Dia pergi ke, saya nggak ingat ayatnya sekarang, tapi dalam Petrus itu dia menunjukkan dirinya di dunia. Dia waktu 3 hari itu kan dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah datang dan sudah datang mati untuk manusia kepada orang yang tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, baik dalam perjanjian lama baik kepada mereka yang sudah meninggal setelah Yesus datang. Jadi untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan dalam perjanjian lama bahwa dia akan datang itu sudah digenapi. Nah, jadi bukan menginjili mereka supaya bertobat mereka, enggak. Bukan. Enggak ada pertobatan kalau orang sudah meninggal. Tapi menunjukkan kepada mereka bahwa dialah Injil itu. Dialah kabar baik yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Misalnya di Yesaya 53 kan, bahwa dia akan mati, disiksa, tidak diperhitungkan apa-apa dengan kita. Sudah digenapi semua tentang dia. Ini aku. Sudah digenapi. Katanya kepada orang yang meninggal itu. Barulah dia bangkit. Dia rohnya tidak mati. Ketuhanannya kan tidak mati. Mana pernah kematian Tuhan Yesus mati? Kalau pernah ketuhanannya mati, bukan Tuhan dia. Iya kan? Sama seperti kita, kan mana mati roh kita. Kita kan, roh kita kan terus ke Firdaus kan. Tubuh kita ini yang... Ya, tapi bedanya Yesus, perhatikan kalian. Yesus, tubuhnya tidak tinggal di kuburan itu karena dia tidak berdosa. Kita karena berdosa kita, maka tubuh kita tinggal di kuburan itu dan menjadi tanah. Hanya Yesus manusia karena tidak berdosa yang mati tidak tinggal tubuhnya dalam kuburan. Lazarus tinggal kan karena dibangkitkannya dia. Mati lagi dia nanti. Hanya Yesus. Oke. Ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Itu dulu di sana. Agak kuat itu ya. Enggak betul itu, enggak betul itu. Enggak betul itu. Jadi kalau kita baca Mazmur 139, itu Mazmur tentang kemahakuasaan, kemahahadiran Tuhan menyatakan dirinya. Yesus itu di dalam perjanjian lama kan belum juga secara manusia dia datang. Hanya firman yang disampaikan. Tapi orang-orang yang di sana juga tidak mendengarkan.
Tapi firman itu bukan hanya disampaikan secara verbal, lewat alam juga. Lewat alam. Ya. Jadi Allah menyatakan bahwa dia maha kuasa, dia ada, maha kuasa, maha hadir dan berdaulat atas segala sesuatu lewat alam ini. Jadi kalau alam diperhatikan, manusia mengatakan bukan secara kebetulan ada alam ini, ada yang menciptakan, namanya Tuhan. Makanya opung kita mengatakan mulai jadi nabulun. Tetapi mulai jadi nabulun itu bukan itu yang disembah, si Singamangaraja yang disembah. Ya, jadi itu yang pertama. Lalu kedua, semua kebenaran tidak pernah datang itu yang dari yang lain sumbernya. Semua kebenaran datang dari Tuhan. Makanya semua agama mengatakan mencuri itu dosa, berbohong itu dosa. Walaupun agama apa dia, ya, menfitnah itu dosa. Iya. Semua agama. Jadi semua agama mengetahui kebenaran, tapi kebenaran itu dari Tuhan. Hanya mereka tidak datang kepada Tuhan si pemberi kebenaran itu, maka mereka belum mengenal. Abraham misalnya, dia dari kampung nenek moyangnya pindah, lalu datang Tuhan kepada dia, pindah kamu, tinggalkan kampung orang tuamu, nenek moyangmu itu katanya. Apa Abraham sudah kenal Tuhan? Belum kenal secara pribadi, tapi karena Abraham itu orang saleh dan dilihat oleh Tuhan satu-satunya dia dari keturunan orang yang tinggal di lembah sungai Tigris Efrat itu, diambil dari sana dan Tuhan memperkenalkan dirinya supaya lewat dia kemudian, lewat Abraham semua manusia di muka bumi ini diberkati Tuhan. Makanya Kejadian 12 itu kan, ya, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, ya, keturunanmu akan banyak. Makanya kemudian di dalam Kejadian 17 itu, Tuhan setelah Abraham berumur 99 tahun, dia mengulangi janjinya. Gak mungkin lagi Sarah kan melahirkan kan? Dia sudah 99 tahun, tapi Tuhan mengulangi janjinya. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, ya. Buktinya, janjiku ini pegang. Dan dari pihak kau harus kau tunjukkan bahwa kau percaya. Kau harus disunat. Dan semua laki-laki berumur 8 tahun yang ada di rumahmu harus disunat. Itu sunat itu pertanda persetujuan dari manusia, Abraham dan keturunannya, bahwa mereka percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan umat bagi mereka. Itu sebabnya Daud waktu berperang kepada Goliat itu, Daud mengatakan, kenapa dibiarkan orang tidak bersunat itu? Kita kan bersunat. Artinya kita umat Tuhan, masa kita dikalahkan orang yang tidak bersunat? Nah itu. Jadi orang tua kita yang belum pernah mendengarkan Injil itu sebenarnya sudah mendengarkan Injil melalui hati nurani mereka waktu mereka melihat. Tapi mengapa terus bohong? Ya kan? Karena memang kebenaran itu belum mereka pegang. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, itu. Ya, ya, ya. Ada orang percaya juga bangkit ya. Tapi mereka itu masih belum di Firdaus itu. Kembali mati mereka itu. Sama seperti Lazarus itu. Nanti bangkit lagi mereka. Ya. Jadi itu menggambarkan bahwa ada kebangkitan dari orang mati. Enggak, belum ke Firdaus mereka. Oke, itu bagaimana? Ya. Kedua mendengarkan dua-dua kita. Ketiga menyediakan tempat.
itu ya. Jadi makanya 10 hari lagi kemudian Roh Kudus diberikan. Karena Yesus harus menggenapi tujuannya. Tapi karena dia sebagai manusia tidak bisa ke seluruh dunia dia pergi. Lalu Allah Tritunggal itu mengutus kemudian Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 26 itu dijanjikan itu kan. Yohanes 16 juga dijanjikan. Supaya lewat Roh Kudus itu bisa Injil keselamatan itu sampai ke seluruh dunia melalui orang-orang percaya yang akan diutus dan disertai oleh Roh Kudus itu. Jadi demi tersebarnya Injil ke seluruh dunia, maka Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus bisa kemudian berkarya dengan cara yang baru. Ya, oke. Ya itu. Melkisedek ya. Ya, makanya Abraham sendiri tidak kenal siapa Melkisedek itu. Dan hanya satu kali itu dalam perjanjian lama Melkisedek muncul. Dalam perjanjian baru tidak pernah Melkisedek muncul. Makanya dikatakan itu adalah apa istilah yang saya katakan tadi itu. Iya, karena dia penyataan Yesus dalam perjanjian lama sebagai imam besar dan raja damai. Yesus kan tidak mati, ya kan? Hidup selama-lamanya dia kan. Enggak. Ya, Melkisedek itu kalau dalam teologi dikatakan itu seperti personal manifestation dari Allah Tritunggal, Allah kedua dari Allah Tritunggal itu yang datang sebagai imam besar. Maka dikatakan Raja Damai. Karena hanya Yesus Raja Damai kan? Tidak ada yang lain. Ya itu. Jadi hanya satu kali itu muncul dia. Bukan lebih tinggi dia dari Yesus dia. Iya. Enggak, manifestasi Yesus itu dalam bentuk manusia untuk memberkati Abraham. Iya, Yesus masih di sorga belum menjadi manusia. Bukan begini. Melkisedek itu tidak ada yang tahu kapan dia datang dan kemana dia pergi, dari mana dia datang. Tiba-tiba muncul dia sama seperti Yesus yang muncul di tengah-tengah murid-murid itu untuk memberkati Abraham yang berpulang dari perang. Setelah itu nggak kelihatan lagi dia. Gak kelihatan lagi dia. Makanya dikatakan itu manifestasi Allah Tritunggal oknum kedua, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu dalam perjanjian baru. Ya. Jadi maka dikatakan Melkisedek itulah personal manifestation dari firman yang menjadi manusia itu di dalam perjanjian lama. Ya. Karena ada nas-nas dalam perjanjian lama di mana Allah Tritunggal itu menunjukkan dirinya seperti manusia. Misalnya waktu Abraham dikunjungi tiga orang. Lalu Abraham mengundang mereka yang tiga itu kan masuk ke rumahnya untuk dijamu makan. Ya. Tapi tiba-tiba hanya satu orang yang kelihatan kemudian. Jadi yang tiga itu dikatakan Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi karena mereka satu, ya. Oke. Saya tidak tahu untuk apa. Abraham pun tidak tahu dia kemana akan Melkisedek itu perpuluhan yang diberikan itu. Karena semua pampasan perang juga itu nggak tahu kita. Pokoknya nggak kelihatan Melkisedek dan harta yang diterimanya itu. Iya. Iya kan? Oke, jadi sampai di situ firman Tuhan ya. Jadi bisalah kita katakan itu keempatlah itu
Keempatlah itu supaya Roh Kudus berkarya untuk kemudian memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Oke, Tuhan berkati.